Jakarta kembali terendam banjir. Firsa Bersari selamat dari tragedi pendakian Kartens. Sritek resmi tutup dan PHK 10.665 pekerja. 5 pemain berpotensi terdepak dari Timnas Indonesia. Bolehkah langsung makan nasi saat berbuka puasa? Hai Quizioners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Senin 3 Maret 2025. Jakarta kembali terendam banjir imbas curah hujan tinggi. BPBD Jakarta mencatat permukaan air di Bendung Katulampa Bogor menunjukkan kenaikan debit air hingga 220 cm. Imbas hujan yang mengguyur Jakarta pada Minggu 2 Maret 2025. Hal itu membuat Katulampa sempat dinyatakan siaga 1. Akibatnya, ratusan rumah di Rawa Panjang Bojonggede Bogor terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Hal serupa terjadi di Desa Tugu Selatan, Cisarua, di mana 423 orang terdampak banjir. Sementara itu, BPBD Jakarta mencatat ada 38 rukun tetangga di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian 130 hingga 150 cm. Bahkan kawasan Pejaten Timur terendam air dengan ketinggian 1 hingga 4 meter. Firsa Bersari menjadi salah satu pendaki dalam ekspedisi puncak Kartens. Firsa merupakan satu dari 10 pendaki yang mencapai puncak Kartens pada 27 Februari 2025. Namun saat turun, rombongan pendaki itu dihadang hujan salju dan angin kencang yang membuat mereka mengalami hipotermia. Akibatnya, 2 pendaki wanita bernama Elsa Laksono dan Lili Wijayanti meninggal dunia. Sementara 3 pendaki lainnya, Indira Alaika, Alvin Regi, dan Saroni, sempat terjebak di Summit Ridge. Sedangkan Firsa Bersari dan Frungki berhasil mencapai base camp pada 28 Februari 2025. Manajer Firsa Bersari memastikan penyanyi 41 tahun itu dalam kondisi baik dan segera dipulangkan ke Bandung. Sang manajer juga mengatakan pelantun Celengan Rindu itu sudah berkomunikasi dengan sang istri Akia Nurfadla. Sritek resmi ditutup per 1 Maret 2025. 10.665 pekerja di PHK massal. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, mengatakan PHK atas 10.665 pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk telah diputus sejak 26 Februari 2025. PHK sebenarnya sudah dimulai sejak Januari 2025. Kala itu, PT Bitratex Semarang melepas 1.065 pekerjanya. Kemudian, pada 26 Februari 2025, PT Sritek Sukoharjo mem-PHK 8.504 pekerja. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang. PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang. Dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 orang. Ketua Serikat Pekerja Sritek, Widadah, mengungkapkan, saat ini karyawan mulai mengisi surat PHK yang menjadi proses administratif. Ini merupakan imbas putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang. Pekerja juga berharap semua hak mereka diberikan oleh perusahaan. 5 pemain Timnas Indonesia berpotensi dicoret Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan timnya dikabarkan rutin memantau perkembangan para pemain Timnas Indonesia di Liga 1 dan yang berkiprah di luar negeri. Namun kabarnya ada 5 pemain yang bakal didepak Kluivert jika tidak menunjukkan perkembangan permainan. Pertama,
Ada Witan Sulaiman yang performanya bisa dibilang cukup mandek di Liga 1 2024-2025. Sepanjang 20 pertandingan bersama Persija Jakarta, dia belum mencetak satupun gol. Sejauh ini, dia hanya mengemas 4 assist. Posisi Marcelino Ferdinand juga terancam karena persyaratan Kluivert soal menit bermain. Sejauh ini, Marcelino baru merumput 15 menit bersama tim U21 Oxford United. Selanjutnya, ada Sandy Walsh yang juga mengalami kurang menit bermain. Rizky Ridho juga berpotensi dicoret Patrick Kluivert, mengingat penampilannya bersama Persija Jakarta dinilai menurun. Terakhir, ada nama Rafael Struijk yang kini lebih banyak duduk di bangku cadangan Brisbane Roar FC. Bolehkah langsung makan nasi saat berbuka puasa? Pertanyaan ini mungkin cukup banyak dilontarkan orang yang sedang berpuasa. Ahli gizi Dr. Mulyana Daya mengatakan, sebenarnya berbuka puasa dengan mengonsumsi nasi tidak menjadi masalah. Namun, dia mengingatkan agar porsi nasi tidak berlebihan dan dilengkapi dengan sumber protein dan sayur-sayuran. Walau tak dilarang, Mulyana mengatakan sebaiknya tidak langsung makan nasi saat berbuka puasa. Alasannya, karena lambung perlu beradaptasi setelah kosong selama belasan jam. Dia menyarankan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang mudah diserap tubuh saat berbuka puasa, agar perut terasa nyaman. 5 berita terhangat tadi dapat Anda baca di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Sampai jumpa Okezoners.